Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia dan tetapan kesetimbangan. Pertama, saya akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat 3 tabung, yaitu A, B, dan C. Masing-masing tabung berisi air atau H2O dalam bentuk cair atau liquid. Dapat dilihat tabung A tampak terbuka, sedangkan tabung B dan C tertutup. Perhatikan ilustrasi tabung A. Apabila air dalam tabung ini dibiarkan dalam waktu yang lama, air dalam tabung akan menguap dan terbentuk uap air dalam bentuk gas, sehingga terbentuk reaksi seperti ini, yaitu H2O cair menjadi H2O gas. Hasil dari penguapan ini akan keluar dari tabung, dikarenakan tabung tidak tertutup, sehingga dapat dikatakan reaksi hanya berlangsung satu arah, yang hanya menghasilkan uap air atau H2O gas. Sedangkan pada tabung B, air akan menguap, dan hasil penguapan tersebut tidak akan keluar, dikarenakan tabung dalam keadaan tertutup. Jadi, ia hanya menempel pada dinding tabung saja, sehingga apabila uap air pada dinding tabung sudah jenuh atau banyak, maka uap air akan mengembun kembali menjadi butir-butir air yang akhirnya mengalir kembali ke dalam tabung menjadi air. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga reaksi ini dapat dikatakan reaksi dua arah atau bolak-balik. Reaksi dua arah dapat terjadi pada sistem tertutup, yang artinya tidak ada zat pereaksi dan hasil reaksi yang keluar dari sistem. Sistem pada ilustrasi ini adalah tabung. Jadi, air maupun uap air tidak ada yang keluar dari sistem atau tabung. Namun, dalam proses ini, jumlah air yang menguap tidak sama dengan jumlah air yang mengembun, atau dapat dikatakan laju penguapan atau laju pereaksi lebih besar dari laju pengembunan atau laju hasil reaksi. Maka, hal ini tidak dapat dikatakan kesetimbangan yang bersifat dinamis, karena yang namanya setimbang harus sama di antara kedua reaksi. Sama halnya dengan tabung B sebelumnya. Pada tabung C, air akan menguap dan tidak akan keluar dari tabung. Dan apabila uap air pada dinding tabung sudah jenuh atau banyak, maka uap air akan mengembun kembali menjadi butir-butir air yang akhirnya mengalir kembali ke dalam tabung menjadi air. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga dapat dikatakan reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Namun, dalam proses ini, jumlah air yang menguap sama dengan jumlah air yang mengembun, atau dapat dikatakan laju penguapan atau laju pereaksi sama dengan laju pengembunan atau laju hasil reaksi. Maka, proses inilah yang dinamakan kesetimbangan yang bersifat dinamis. Berikut ini adalah ilustrasi keseluruhan dari berbagai tabung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dapat ditentukan apabila konsentrasi zat tetap. Terdapat dua tetapan kesetimbangan, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Di sini saya hanya akan menjelaskan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Perhatikan persamaan ini. 2A ditambah B menjadi C ditambah 2D. Maka tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah konsentrasi C dikali konsentrasi D dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B. Dari sini kita dapat lihat bahwa harga tetapan kesetimbangan didapat dari pembagian antara hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi homogen berarti hanya memiliki satu macam wujud zat. Contoh, 2SO3 dalam bentuk gas menjadi 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas. Di sini hanya terdapat satu macam wujud zat, yaitu gas. Maka, untuk tetapan kesetimbangan Kc sama dengan
konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Untuk reaksi heterogen memiliki berbagai macam wujud zat atau lebih dari satu. Contoh, Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah 4CO dalam bentuk gas menjadi 3Fe dalam bentuk padat ditambah 4CO2 dalam bentuk gas. Dari persamaan ini terdapat dua macam wujud zat, yaitu padatan dan gas. Maka tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi CO2 dipangkatkan 4 dibagi konsentrasi CO pangkat 4. Perlu diingat bahwa dalam menentukan tetapan kesetimbangan, konsentrasi yang digunakan hanya yang berwujud gas dan larutan, sedangkan yang berwujud cair dan padatan tidak dapat dihitung karena fasa cair dan padat dianggap tetap. Sekarang perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui, yaitu volume, sama dengan 2 liter, mol SO3, 0,1 mol, mol SO2, 0,2 mol, mol O2, 0,1 mol. Ditanya nilai tetapan kesetimbangan Kc-nya. Maka, untuk mengetahui Kc dari reaksi tersebut, kita bisa tuliskan konsentrasi SO3 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Karena di sini kita membutuhkan konsentrasi untuk menghitung Kc, maka kita menggunakan rumus konsentrasi sama dengan mol dibagi volume, karena mol zat-zatnya sudah diketahui dan volumenya juga sudah diketahui. Jadi kita bisa masukkan konsentrasi SO3 sama dengan mol per volume sama dengan 0,1 mol dibagi 2 liter menjadi 0,05 molar. Kemudian konsentrasi SO2 sama dengan mol dibagi volume, mol SO2 0,2 mol dibagi volumenya 2 liter, berarti hasilnya 0,1 molar. Kemudian konsentrasi O2 mol dibagi volume sama dengan 0,1 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,05 molar. Setelah kita mendapatkan hasil konsentrasinya, kita masukkan ke dalam rumus Kc. Berarti 0,05 molar dipangkatkan 2 dibagi 0,1 molar dipangkatkan 2 dikali 0,05 molar. Maka hasilnya sama dengan 5.